warahmatullahi wabarakatuh. Satu satu 244 001. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan evaluasi dan perbandingan artikel ilmiah, persiapan artikel untuk publikasi jurnal terakreditasi, yaitu di mana dalam pemaparan ini akan membandingkan dua artikel, yaitu pertama adalah artikel Rancang Bangun Sistem Reservasi Ruang Rapat Berbasis Website, nulis Putri dan Amalia, tahun terbit 2022. Dengan artikel saya sendiri dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Reservasi Ballroom Berbasis Web dengan metode SDLC, Waterfall menggunakan PHP Connector dan MySQL. Untuk mata kuliahnya penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Dr. Henry Nopleson, STMKOM. Untuk topik penelitiannya yaitu sistem reservasi ruang berbasis web membandingkan yaitu dengan referensi membandingkan antara referensi jurnal dengan bahasan tentang ruang rapat, sedangkan dari tulisan saya yaitu membahas tentang sewa ballroom. Jadi kedua artikel ini membahas masalah yang sama secara umum, itu proses reservasi manual yang tidak efisien, dan solusinya adalah sebuah sistem yang berbasis website. Jadi untuk tujuan presentasi ini adalah yang pertama mengevaluasi struktur dan kualitas, penilaian kelengkapan struktur dan mutu isi artikel referensi. Kemudian yang kedua membandingkan artikel, yaitu membandingkan artikel referensi dengan artikel yang telah saya buat sendiri. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menyusun rencana perbaikan, di mana akan merumuskan perbaikan dan target publikasi ke jurnal terakreditasi. Untuk profil artikel referensi yaitu judulnya Rancang Bangun Sistem Reservasi Ruang Rapat Berbasis Website. Penulisnya Nataya Aisyah Putri dan Amalia. Untuk afiliasinya Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Jurnal IKRED Teknologi volume 7 nomor 2 bulan Juli tahun 2023. Untuk ISSN-nya yaitu PIN ISSN 2580 sampai 4308, sedangkan ISSN 2654 sampai 8046. Untuk objek penelitiannya yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan metode deskripsi kualitatif, wawancara, observasi, studi literatur, dan prototyping. Selanjutnya adalah analisis struktur artikel referensi. Dari judul dan abstrak sudah lengkap dengan bahasa dan juga ringkas. Untuk kata kunci ada 3 kata kunci. Kemudian dari pendahuluan ada latar belakang yang jelas dengan kutipan pendukung. Kemudian dilihat dari tinjauan pustaka sudah terpisah dan membahas 5 konsep kunci. Kemudian dari metodologi penelitian dijelaskan cukup rinci, dan dari hasil dan pembahasannya ada identifikasi aktor yaitu use case diagram dan tampilan prototype. Terus dari kesimpulan dari artikel referensi ini itu ada namun singkat dan juga tanpa saran. Dan dari daftar pustaka terdapat 25 referensi. Kesimpulan dari analisis struktur artikel referensi ini yaitu struktur sudah lengkap dan runtut sesuai standar artikel ilmiah, namun tidak ada bagian saran setelah kesimpulan.
Untuk analisis isi dan kualitas artikel referensi, kekuatan atau kelebihan dari artikel referensi ini adalah membahas tentang masalah nyata di instansi, yaitu di Dinas Kehutanan Jakarta Timur, di Dinas Kehutanan Jawa Timur. Dijelaskan konkret dan didukung data wawancara. Untuk identifikasi aktor, yaitu ada admin, dan user, jelas dan konsisten dengan use case diagram. Kemudian kekuatan atau kelebihan lainnya yaitu prototype UI ditampilkan lengkap untuk tiap peran penggunanya. Kelemahan dari artikel referensi ini yaitu metode pengembangan sistem prototyping tidak dijelaskan tahapannya secara sistematis. Kemudian tidak ada pengujian sistem atau testing yang dilaporkan, baru sebatas rancangan atau prototype. Kemudian tidak ada pembahasan keamanan sistem. Dan selanjutnya adalah kesimpulan tidak memuat rekomendasi atau saran pengembangan lanjutan. Selanjutnya adalah profil artikel saya yang pertama yaitu dengan judul pengembangan sistem informasi reservasi Borlum berbasis web dengan metode SDLC waterfall menggunakan PHP, Coordinator, dan MySQL. Penulis Waluyo, afiliasi yaitu Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Dian Nusantara. Status artikel sendiri yaitu masih draft atau manuskrip, belum submit ke jurnal, statusnya masih format template. Untuk objek penelitian, reservasi Borlum studi kasusnya di Jakarta International Tower. Metode yang saya gunakan yaitu SDLC waterfall dengan 5 tahap. Yang pertama adalah tahap analisis, desain, implementasi, pengujian, dan terakhir adalah dokumentasi. Teknologi yang saya pakai yaitu menggunakan bahasa PHP dengan framework Coordinator, dengan database MySQL, kemudian Bootstrap, HTML5, CSS5, dan juga JavaScript. Perbandingan artikel referensi dan artikel saya. Dari aspek objek studi, artikel referensi yaitu ruang rapat instansi pemerintahan, sedangkan objek studi dari artikel saya adalah tentang ballroom, yaitu untuk acara event, pernikahan atau seminar. Kemudian dari aspek metodologi, artikel referensi yaitu menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan prototyping, sedangkan metode yang saya pakai adalah SDLC waterfall. Dari aspek kedalaman materi, jurnal artikel referensi tahapan kurang sistematis, sedangkan yang saya buat adalah tahapan jelas dan runtut 5 tahap yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian teknologi yang disebutkan itu dari artikel referensi tidak spesifik, sedangkan di artikel saya sudah spesifik yaitu menjelaskan tentang bahasa pemrograman dan juga framework yang dipakai. Dari diagram perancangan di artikel referensi menggunakan use case diagram sudah ditampilkan di dalam artikel, sedangkan di saya sudah disebut di metode tapi belum divisualisasikan. Pengujian sistem di referensi artikel tidak ada, sedangkan di artikel saya ada, yaitu unit integration, security, dan juga testing. Terus di aspek fitur pembayaran di artikel referensi tidak dibahas, sedangkan di saya ada, yaitu modul pembayaran dan verifikasi. Perbandingan sistem lama dan versus baru dari artikel referensi tidak eksplisit dibahas, tapi di artikel saya ada di bagian khususnya poin 8. Kesimpulan dasar singkat tanpa saran, sedangkan di artikel saya lebih rinci tapi tanpa saran yang eksplisit. Kelebihan artikel saya yang pertama adalah metode lebih sistematis, yaitu menggunakan SDLC waterfall dengan 5 tahap, yaitu analisis, perancangan, implementasi,